Hello guys, welcome back to Vetra Channel. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Apa aja yang akan kita bahas di topik kali ini? Kita akan bahas lengkap ya, bagaimana pengertiannya, rumusannya, dan apa-apa aja menjadi trik dan tipsnya untuk mengerti simple present tense dengan lengkap. Oke, kita langsung saja ke pengertiannya. Apa sih itu simple present tense? Simple present tense itu adalah bentuk waktu yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk menyatakan fakta, kejadian yang dilakukan berulang-ulang, kebenaran umum, ataupun kejadian yang terjadi saat ini. So, jadi kalau kita punya atau ingin menyampaikan sesuatu kejadian yang merupakan kejadian sekarang atau kebenaran umum atau yang sering kita lakukan, baik itu hari ini, minggu depan, yang sering ya, maksudnya berulang-ulang, yang menyatakan kebiasaan, maka kita akan gunakan simple present tense. Tapi dalam simple present tense atau dalam setiap tenses yang harus kita pahami adalah bahwa dalam setiap tenses itu ada yang disebut dengan nominal dan ada yang disebut dengan verbal. Apa yang disebut dengan nominal? Nominal itu rumusnya itu berarti kalimat yang di dalamnya tidak mengandung kata kerja. Tapi apa? Kata sifat, kata benda, ya. Jadi kalau ada satu kalimat nih yang di dalamnya tidak ada kata kerja, misalnya apa? Saya cantik, saya nak menangis, saya sedih, gitu ya. Saya gemuk, saya kurus, maka kita harus pakai nanti yang rumus nominal. Sedangkan kalau ada kalimat yang kita ingin sampaikan itu merupakan kata kerja, saya pergi, saya makan, saya ini, maka kita pakai rumus verbal. Jadi tidak boleh digabung ya teman-teman. Ingat dulu, ini kalimat nominal atau kalimat verbal. Kalau sudah bisa membedakannya, maka akan gampang sekali kita masuk ke bagian-bagian rumusannya dan langsung mampu membuat satu kalimat itu ya. Jadi bagaimana pemakaian keduanya? Simak sampai habis teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Ada yang disebut dengan nominal form. Apa itu yang nominal form? Nominal form itu tadi adalah kata, sifat, dan kata benda. Nah, kalau dia ada kata sifat, kata benda, maka kita harus memakai yang namanya to be. Ya, kita lihat dulu di sini ada subjek. Subjek itu apa sih? Orang pertama ya. Orangnya siapa yang dikenai dikenai tindakan itu gitu ya. Jadi kalau di dalam setiap tenses itu ada yang disebut dengan subjek, semuanya sama, mau tenses apapun subjeknya itu tetap sama. Apa aja? I, you, they, we, she, he, it ya. I, you, they, we, she, he, it. Nah, kita lihat dulu tadi I to be-nya apa? Am. To be-nya maksudnya gandengannya ya, yang membuat dia menjadi lengkap gitu. I am, you are, they are, we are. Saya pikir ini gampang ya teman-teman, sudah kita pelajari di kelas dasar. She is, he is, it is. Jadi jangan ada salah lagi ya dalam pemilihan to be-nya. She, he, it pakai is. You, they, we pakai are, and then I pakai am. Oke? Paham ya? Kalau sampai di sini bisa lah ya teman-teman ya. Oke, the next one. Langsung saja kita masuk ke rumusannya. Nah, sebenarnya kalau kita paham rumusannya, maka kita gampang membuat kalimatnya ya. Kalau kita bilang nih ya, kalimatnya tidak ada, kalau nominal kan tadi tidak ada kata kerja di dalamnya, maka kita buat dulu rumusannya itu subject plus to be plus object complement. Jadi tidak ada kata kerja di dalamnya ya teman-teman. Subjeknya apa, to be-nya apa. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Baru objek komplementnya apa? Berarti itu adalah kata kerja atau kata benda ya. Ini dihafal teman-teman, subjek plus to be plus objek komplement. Itu untuk positif. Kalau kita menegatifkan kalimat itu, tambahkan saja not. Bagaimana menginterrogatifkannya? Pindahkan to be-nya ke depan gitu ya. Boleh dilihat dulu, di pause dulu, baru kemudian dicatat, boleh dihafal, boleh ya. Langsung kita masuk ke contoh ya teman-teman supaya lebih paham. Oke, contoh. Let's see the example. For the first positive dulu ya teman-teman. For the first one, take a look. Subject plus to be.
What is to be is MR ya. Subjek yang dipilih di sini they, maka to be-nya adalah are. So handsome-nya masuk ke mana? Objek dan komplement. Pas ya teman-teman. Subjeknya they, to be-nya adalah are. Kenapa are? Karena they ya. So handsome-nya itu adalah objek komplement. Handsome itu apa? Kata sifat ya. Jadi they are so handsome. Ini positifnya. I, subjeknya I. To be I apa? Am. A student apa? Kata benda. I am a student. They are so handsome. I am a student. Mereka sangat ganteng. Saya seorang siswa. Bisa teman-teman? Oke, bagaimana kita menegatifkannya? Ikutin aja lagi rumusannya. Subjek plus to be, tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Tadi they are handsome. Berarti menegatifkan they are not handsome. Menginterogatifkannya nanti. Lihat dulu lagi yang negatifnya. I am not a student. They are not handsome. Jadi subjek to be baru pakai not, baru objek komplementnya handsome. Ya, subjek to be not, baru objek komplementnya. Bagaimana dengan interrogatifnya? Nah, di interrogatifnya to be-nya harus ke depan. Jadi dengan kata benda yang atau kata sifat ini kita pindahkan to be ke depan, sudah menjadi satu pertanyaan ya teman-teman. Nggak harus pakai what, where itu, enggak. Dengan tapi pada porsi tertentu ya. Are they so handsome? Apakah mereka sangat ganteng? Kenapa are-nya di depan? Karena ini interrogatif. Rumusnya kan begitu ya. Rumusnya dipindahkan to be-nya ke depan, kemudian they baru so handsome. Terus ini kenapa menjadi are you a student sedangkan tadi I am? Karena kalau dia subjek I, ketika dia interrogatif maka dia harus berubah menjadi you. Kenapa? Orang yang dikasih izin bertanya. Karena kan kalau kita bertanya kepada diri sendiri kan tidak ini ya, tidak tepat. Jadi kalau interrogatifnya jadi orang yang bertanya, are you a student? Kan nggak mungkin kita bilang am I a student? Kan padahal diri kita sendiri tahu dan jawabannya gitu. Jadi harus orang yang bertanya, are you a student? Gitu. Oke? Paham ya teman-teman? Boleh diulang dari belakang, di pause dulu, diulang-ulang boleh ya. Sekarang kita lihat dulu nih, ada latihannya. She is an artist. It is a book. Bisa teman-teman? Di pause kemudian dijawab, nanti slide berikutnya ada jawabannya. Oke, sudah teman-teman? Baik. Apa jawabannya? Kita lihat langsung. Yang pertama tadi, she is an artist. She is not an artist. Intronya, is she an artist? Gitu ya. It is a book. It is not a book. Is it a book? Gitu. Okay. The next one. Number 3, are you sad? Number 4, Johnny is not a liar, so you must make a positive and the negative one. And the number 4, you make the positive and the interrogative one. Because number 3 already interrogative. And number 4 already negative sentence. So, jadi nomor 3 itu teman-teman buat ke positif dan negatif. Karena apa? Kalimatnya sudah interrogatif, ubah dia positifnya. Nomor 4 juga begitu. Nomor 4 itu sudah negatif, maka kamu ubah ke positif dan interrogatifnya. Boleh di pause, jawab dulu. Oke? Nah, ini jawabannya. Are you sad? You are sad. You are not sad. Jonah is not a liar. Jonah is a liar. Is Jonah a liar? Gitu ya, oke? Teman-teman, itulah dia latihannya. Langsung kita masuk ke babak kedua, yaitu adalah verbal form. Dari verbal form itu kita bisa lihat langsung ya, rumusnya berbeda. Kalau dibilang verbal berarti ada kata kerja. Sedangkan di nominal tadi tidak ada kata kerja, di sini ada kata kerjanya. Kata kerja bentuk pertama. Subject plus verb 1 s or es. Plus objek komplement. Nah, negatifnya ini beda nih. Kalau tadi di nominal ya, menegatifkan tambah not aja. Di sini karena dia bentuk pertama, kita perlu do dan das. Do dan das membantu untuk menegatifkan kata kerjanya.
ya. Kemudian di interrogatifnya tetap kita perlu do dan does. Jadi untuk menegatifkan atau menginterrogatifkan kata kerja bentuk pertama, kita perlu do dan does untuk melengkapi kalimat itu. Nah, kapan kita pakai does, kapan dipakai do? Take a look, guys. I, you, they, we, dia itu memakai do. Sedangkan she, he, it kita pakai untuk menegatifkan atau menginterrogatifkan subjek she, he, it. Ingat ya, do dan does hanya kita pakai untuk menegatifkan atau menginterrogatifkan kata kerja yang diikuti oleh subjek-subjek tertentu ini. Does untuk she, he, it, do untuk sisanya I, you, they, we. Oke? Langsung kita masuk ke bagian positifnya. Tadi rumus pertamanya positif, subjek, verb one ya, objek komplement. Tina membaca buku. Membaca itu kan bentuk kata kerja ya. Kata kerja pertama dari membaca adalah read. Nah, di sini ada pemakaian S nih. Karena di dalam kurungnya ada S dan IS. Oke, teman-teman jangan fokus dulu ke situ ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Jadi Tina membaca buku. Tina membaca buku. Read. Intinya teman-teman S dan IS ini hanya kita pakai kalau subjeknya adalah she, he, dan it. Berikutnya kita lihat bagian negatifnya. Kalau negatifnya kita pakai apa? Kita pakai does ya, does not. Kita pilih ya, do atau does. Karena dia she, tadi kan she, he, it, pilihannya apa? Does. Karena dia she, maka kita pakai does. She does not read a book. Ya. Jadi kita pakai does, bukan pakai do. Kenapa? Subjeknya adalah she. Baru tambahkan dengan not. Kata kerjanya bentuk pertama kembali. Memang bentuk pertama ya, tapi tanpa menggunakan S atau IS lagi. Oke, interrogatifnya. Do atau does, kemudian subjek, kemudian verb one. Nah, lihat teman-teman. Di depan itu adalah do dan does-nya. Karena dari subjeknya adalah she, maka kita pakai does. Does she read the book? Does she read the book? Kalau tadi they subjeknya kita pakai do. Tapi karena she, maka kita pakai does. Bisa ya teman-teman? Bisa di pause, bisa dilatih kembali, bisa dibuat contoh-contoh lain. Ini adalah contoh latihan kita. She reads a book. Maka tolong dibuat negatif interrogatifnya. Dikerjakan teman-teman. Di pause ya. Baru di play lagi. Oke. Kita lihat langsung jawabannya ya. She reads a book. She does not read a book. Does she read a book? They come to my party. They do not come to my party. Do they come to my party? Kenapa does? Karena dia she. Kenapa do? Karena nomor 2 itu karena they. Gitu. Langsung nomor 3 dan 4. Does it bite your food? Nah, ini interrogatif. Maka perlu dibuat positif dan negatif. Ini juga positif dan interrogatif. Oke, jawabannya adalah does it bite your food? It bites your food. It doesn't bite your food. Do we do our job? Do we do our job? Nah, nomor 1, kenapa it-nya bites-nya pakai S ya? Karena tadi she, it ya, kata kerja yang mengikuti mereka itu harus tambahkan S atau IS. Kenapa does? Karena dia it. Nomor 4, we do our job. Kenapa di interrogatifnya ada 2 do? Do we do our job? Nah, do yang di awal ini, do we ini merupakan kata tanyanya ya. Sedangkan we do ini adalah kata kerja tunggalnya. Do itu melakukan. Tapi ada do juga yang menjadi kata bantu ya. Do we do? Do we do our job? Gitu ya. Oke, friend. Nah, sekarang saya mau menjelaskan. Tadi penggunaan she, it itu, kalau ketemu dengan subjek she, it, maka kita harus menggunakan S atau IS untuk kata kerjanya.
Lihat ya, ada beberapa peraturan yang harus kita pahami teman-teman. Hanya untuk subjek she, he, it ya teman-teman. Kita hanya akan menambahkan tambahan is atau s dalam kata kerja untuk subjek she, he, it. Ya. Nah, kalau ada kata kerja read, work, write, set, shine, ini hanya perlu menambahkan akhiran s saja di ujungnya. Kemudian ada lagi sing, bring, eat, help. Tambahkan s saja di ujungnya. Terus kapan dipakai pemakaian is-nya ini? Is itu ada beberapa ketentuan. Ketentuan kata kerja beberapa yang harus diperhatikan. Contohnya apa? Nah, pada kata kerja yang berakhiran o, s, sh, x, z, ch ya, maka berakhiran ya teman-teman, akhirannya. Kayak misalnya do, akhirannya apa? O. Kiss, akhirannya apa? S. Nanti ada watch, ada wash ya, sh, jet, x sama z ya. Itu kata kerja yang berakhiran yang disebut di atas tadi, maka kita menambahkan is. Misalnya do menjadi does, go menjadi goes, kiss menjadi kisses, discuss ada lagi, ada pass, wishes, finish, fixes. Nah, kalau ketemu dengan subjek she, he, it ya, subjeknya she, he, it aja. Tapi kalau ketemu yang lain semuanya masih sama seperti biasa, tidak perlu penambahan s dan is. Tapi ada beberapa juga kata kerja yang berakhiran y, dia harus diubah dulu nih, y-nya menjadi i baru ditambahkan is. Kenapa? Karena karena sebelum dia itu huruf mati, misalnya cry ya, r itu kan r-nya itu kan huruf mati ya teman-teman, y. Jadi sebelum y kalau ketemu dia huruf mati, maka kita harus membuat dia berubah menjadi i. Gitu. Ada lagi dengan carry ya, r-nya itu diubah dulu menjadi i baru ditambahkan is. Ada fly, ubah dulu baru menjadi tambahkan s. Tapi ada juga yang berakhiran y tapi tidak diubah. Apalagi teman-teman, ada study, ada reply, ada try ya. Ubah dulu y-nya menjadi i baru tambahkan s. Jangan lupa diubah dulu y-nya menjadi i baru tambahkan s. Tapi ada beberapa yang kayak tadi saya bilang, dia berakhiran y tapi tidak diubah dulu nih, sehingga dia hanya tambahkan s. Kenapa? Karena sebelum y itu yang mengawali dia itu adalah huruf hidup u ya. Buy, play, lay, say. Nah, ini kata-kata seperti ini yang akhirannya y tapi sebelum dia adalah huruf hidup, maka tidak perlu y-nya diubah menjadi i tambahkan is, tidak perlu, dia langsung tambahkan s saja. She buys, she plays, she lays, she says gitu ya. Jadi tidak perlu pengubahan apa-apa karena huruf hidup. Tapi ada pengecualian yang lain teman-teman. Semua ketentuan yang tadi, mau dia huruf y, huruf i, ketemu huruf o, ch, dan segala macam, biarpun dia subjek she, he, it, tapi kalau sebelum dia atau dia kalimat itu mengikuti modal auxiliary, apa modals itu? Ada must, ada can, ada could, ada may, ada might, ada will, banyak ya. Kalau kata kerja itu diikutin oleh modal auxiliary, maka ketentuan yang tadi semua tidak berlaku. Berarti apa? Dia tidak menambahkan penambahan s atau is. Biasa aja seperti ini teman-teman. Misalnya, she must try, she must work, she can speak, she can write gitu. Jadi tidak perlu she must try, she must work, she can speak, she can write gitu ya. Nggak perlu. Karena apa? Ada modal auxiliary. Jadi kata kerja itu tidak boleh mengalami perubahan apa-apa. Apa aja modal auxiliary yang harus kita ketahui? Ini dia beberapa modal verb yang harus kita ketahui ya. Modal auxiliary: must, shall, should, would, can, could, may, might, and will. Jadi ini kata-kata yang mengikuti kata kerja itu tidak boleh mengalami perubahan.
Oke teman-teman, berikut ada beberapa contoh kalimat present tense dengan penggunaan akhiran s dan is. Apa aja dia? Ini contoh aja ya teman-teman untuk melengkapi contoh yang sudah saya jelaskan tadi. The train leaves at 7 p.m. Maria needs a dictionary. He likes pizza. It moves. Joko plays chess in the evening. Lihat, semua subjeknya ini adalah she, it. Makanya kata kerja yang mengikuti mereka selalu ditambahkan s. Ya, gitu ya teman. Kalau kata subjeknya ini tadi they, you, we, maka kata kerja yang mengikuti mereka tidak mengalami penambahan apa-apa. Oke? I think you can remain again, my friend. Bisa diulangi lagi, repeat again. Kemudian ini ada beberapa contoh soal juga yang menjadi latihan. Ya, semoga teman-teman bisa menjawab semuanya dengan benar. Bisalah ya, berlatih sendiri dengan pemaparan yang tadi. Kalau kurang paham, boleh teman-teman pause lagi, kalau teman-teman ulangi lagi. Oke, teman-teman paham lah ya. Have you already understand? Kalau ada pertanyaan, boleh di chat di kolom di bawah. Thank you guys. Don't forget to subscribe and follow. Thank you. See you in the next topic.